Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 418 sampai dengan 420. Ketika khotbah selesai, aku tidak menunggu sampai akhir ibadat, karena aku harus buru-buru pulang. Ketika aku baru mengayunkan beberapa langkah, suatu himpunan besar setan menghalangi jalanku. Mereka mengancamku dengan siksaan yang mengerikan, dan aku dapat mendengar suara-suara mereka. Ia telah menghancurkan segala sesuatu yang telah kita kerjakan selama bertahun-tahun. Ketika aku bertanya kepada mereka, "Dari mana kamu datang dalam jumlah yang sebesar ini?" Sosok-sosok jahat itu menjawab, "Dari hati macam-macam manusia. Berhentilah menyiksa kami." Melihat kebencian mereka yang begitu besar terhadapku, aku langsung minta bantuan malaikat pelindungku. Dan seketika itu juga tampaklah malaikat pelindungku dalam sosok bercahaya dan berkata kepadaku, "Jangan takut, hai mempelai Tuhanku. Tanpa izin Tuhan, roh-roh ini tidak akan berbuat jahat apapun kepadamu." Seketika itu juga roh-roh jahat itu menghilang, dan malaikat pelindung yang setia itu mendampingiku secara kasat mata sampai aku tiba di rumah. Ia tampak begitu sopan dan tenang, dan suatu nyala api memancar dari dahinya. "Ya Yesus, aku ingin bekerja keras dan menguras seluruh tenagaku. Aku ingin menderita sepanjang hayatku demi suatu saat sukacita di mana aku memandang kemuliaan-Mu ya Tuhan, dan beroleh pahala bagi jiwa-jiwa." Minggu 28 April 1938, Minggu Putih, yakni Pesta Kerahiman Ilahi, penutupan Yubileum Penebusan. Ketika kami pergi untuk ambil bagian dalam perayaan, hatiku melompat kegirangan karena dua perayaan dipadukan begitu erat. Aku memohon kepada Allah kerahiman bagi jiwa orang-orang berdosa. Menjelang akhir ibadat, ketika imam mengambil sakramen Maha Kudus untuk memberkati umat, aku melihat Tuhan Yesus seperti tampak dalam gambar itu. Tuhan memberi berkat-Nya, dan kedua sinar itu menyinari seluruh dunia. Tiba-tiba aku melihat suatu cahaya cemerlang yang tak tertembus dalam bentuk suatu tempat tinggal kristal, yang dirajut dari gelombang cahaya yang tak terhampiri baik oleh ciptaan apapun maupun oleh roh. Ada 3 pintu menuju cahaya itu. Pada saat itu, Yesus sebagaimana terlukis dalam gambar memasuki cahaya itu melalui pintu kedua menuju Sang Esa yang ada di dalam. Itulah Sang Esa yang Tritunggal, yang tak dapat dipahami, yang tak terbatas. Tiba-tiba aku mendengar suatu suara. Pesta ini muncul dari lubuk kerahimanku sendiri dan dikukuhkan dalam lubuk kerahimanku yang besar. Setiap jiwa yang percaya dan berharap pada kerahimanku akan menerimanya. Sukacita meluap-luap karena kebaikan dan keagungan Allahku yang luar biasa itu. Yesus, Engkau andalanku.